Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di sini. Ya, mumpung di awal bulan, tepatnya di hari Minggu tanggal 1, yang akan menemani adik-adik dari awal ibadah sampai akhir nanti. Mulai firmannya yang akan disampaikan oleh penantu Agustin. Sebelum kita mulai beribadah, untuk itu adik-adik kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Jika sudah saat teduh, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan lagu Mars Plekat PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna DPID. Berkembang tumbuh di dalam Kristus, rasa iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya, gereja bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu, berdoa dalam syukur, dan berdoa hormat aku pada ayah bercinta pada sesama. Siapkan diri sedari ini, wahai teruna DPID. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Karena harapan negeri. Sekarang kita menaikkan lagu dari Gita Bakti nomor 4, Bersoraklah Bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya, hendaklah orang puji namanya. Mainkanlah kecapi dan takutlah bermasmur bagi Tuhan dan bersyukur. Ya, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menaikkan syukur doa kami di hadapan Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu, walaupun melalui ibadah virtual ini kami berterima kasih kami bisa sempat meluangkan waktu kami untuk beribadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhir nanti. Senantiasa Tuhan menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam Mazmur Pujian. Masih tetap bangkit berdiri ya. Mari kita membuka Mazmur Pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 30 ayat pertama hingga keempat. Jika adik-adik sudah membuka Alkitabnya, mari kita membaca bersama-sama ya. Mazmur, nyanyian untuk pentah bisa bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, mari kita menaikkan lagu pujian dari KJ 53, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya.
Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Anak-anakku, mari kita persiapkan bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Bila sudah menemukan, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami mau panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena hanya kasih dan tuntunan-Mu saja Engkau boleh menolong kami semua, baik hamba selaku pelayan firman, juga anak-anak taruna yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, untuk kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati kami semua, sehingga melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini, sungguh boleh kami mengerti dan memahami dengan baik, sehingga itu semua kami boleh pakai sebagai bekal dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kami sekalian masing-masing. Berkati kami semua, berkati firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak terkasih, mari kita baca firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala cenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa semua pada hari ini yang sedang mengikuti ibadah persekutuan taruna di rumah masing-masing ada dalam situasi dan kondisi yang baik adanya, bahwa walaupun saat ini kita tidak bisa
beribadah secara tatap muka, tetapi itu bukan berarti bahwa kita dibatasi untuk senantiasa bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan akan kebenaran firman-Nya. Untuk itu, marilah walaupun kita berpisah secara fisik, tetapi saya yakin dan percaya bahwa anak-anak sekalian punya kerinduan untuk senantiasa datang beribadah kepada Tuhan, taat setia untuk rindu akan kebenaran firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa kitab Kejadian mengawali seluruh tulisannya dengan bagaimana Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, termasuk manusia yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Seluruh yang diciptakan Allah itu baik adanya, dan Allah melihat semuanya itu. Untuk itu Allah memberkatinya. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Setelah proses itu semua berlalu, Allah tidak berhenti di situ. Tetapi selanjutnya, untuk melanjutkan visi Allah, maka Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Tentunya kita tahu bersama bahwa Taman Eden adalah taman yang begitu indah, taman yang penuh dengan pepohonan dan buah-buahan, bahkan di dalamnya mengalir air yang begitu sejuk dari mata-mata air, dari sumber-sumber air yang begitu menyejukkan. Tentunya itu semua Tuhan buat bagi penghuninya, yaitu Adam. Bahkan Allah juga menciptakan baginya seorang perempuan menjadi pendamping hidupnya. Begitu luar biasanya Allah memberikan yang terbaik bagi mereka. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan seterusnya, kita bisa melihat bahwa karena ketidaktaatan mereka berdua, mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka jatuh dalam dosa. Apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang digariskan oleh Allah, tidak menjadi suatu hal yang harus mereka kerjakan. Tetapi ada waktu di mana mereka mengingkari semua perintah Allah. Dan mereka juga harus menerima kenyataan bahwa seharusnya Taman Eden yang menjadi taman impian bagi semua ciptaan Allah, mereka harus diusir dari tempat itu. Tetapi anak-anak yang terkasih, tentunya kebaikan Allah tidak berhenti di situ. Walaupun Allah telah memberikan hukuman kepada mereka, tetapi kasih sayang Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka sudah tidak berada di Taman Eden, Allah senantiasa memberkati kehidupan mereka, sehingga melalui mereka lah lahir generasi-generasi berikutnya. Yang kita tahu melalui Adam dan Hawa, lahirlah Kain, Habel, dan Set sebagai generasi-generasi berikutnya. Yang walaupun pada akhirnya karena suatu kondisi iri hati dari Kain, ia harus membunuh adiknya Habel. Suatu peristiwa yang tentunya sangat memilukan bagi Adam dan Hawa, dan juga bagi Allah dan kita semua. Anak-anak yang terkasih, bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kecenderungan hati mereka terus berbuahkan perbuatan-perbuatan kejahatan. Dosa dan perbuatan-perbuatan jahat terus tergambar pada kehidupan mereka.
Bahkan pada teks bacaan kita pada hari ini, firman Tuhan hari ini dari Kejadian 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, di bawah perikop kejahatan manusia, kita bisa melihat bahwa kejahatan-kejahatan itu terus berlanjut dalam kehidupan manusia. Mari kita perhatikan dengan baik bagian pertama, yaitu ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, ingin menjelaskan bagi kita bahwa dengan bertambah banyaknya manusia bukan berarti semakin baik kehidupan iman mereka. Tetapi yang kita jumpai bahkan sebaliknya, semakin banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Anak-anak dari keturunan Set yang seharusnya adalah orang-orang baik, hidupnya saleh, serta taat beribadah dan memanggil nama Tuhan, yang dalam bacaan pada hari ini disebut sebagai anak-anak Allah, justru terpengaruh untuk berbuat kejahatan setelah tergoda untuk mengambil anak-anak dari keturunan Set, yang dalam teks bacaan kita disebut anak-anak perempuan manusia. Perbandingan tentang makna anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia adalah suatu gambaran yang begitu kontras antara hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat, antara iman yang kuat dan iman yang lemah dari setiap manusia. Bahwa seharusnya orang-orang baik ketika berada di tengah-tengah orang jahat sekalipun, mereka harus bisa memfilter mana yang baik, mana yang jahat. Mereka harus bisa membentengi diri sehingga tidak terjerumus dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi apa yang terjadi, anak-anakku, bahwa inilah kenyataan dan inilah yang terjadi, sehingga ada langkah yang Allah harus ambil berupa hukuman kepada mereka. Ya. Kalau kita baca pada ayat yang ketiga, Allah mengambil suatu langkah yang pertama, yaitu Allah membatasi umur mereka menjadi hanya 120 tahun. Saya bacakan bagi kita. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya. Kalau dalam pasal-pasal sebelumnya kita menyaksikan bahwa beberapa tokoh Alkitab punya umur 800 tahun, 900 tahun. Tetapi dengan perbuatan-perbuatan dosa yang begitu luar biasa, Allah harus mengambil suatu langkah hukuman bagi mereka dengan membatasi usia hidup mereka hanya 120 tahun. Bagian yang kedua, selanjutnya ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh, bahwa atas perbuatan dosa yang begitu besar dari manusia, maka dalam ayat yang 6 dikatakan Allah menyesal. Ungkapan menyesal dari Allah bukanlah berarti Allah itu gagal atau Allah itu tidak konsisten, tetapi ini adalah ungkapan atas sikap dari manusia yang begitu bobrok, serta murka Allah yang adil dan kudus untuk melawan dosa serta para pelaku dosa. Bentuk konsistensi dari Allah bisa juga kita baca pada ayat yang ketujuh, di mana Ia menghapuskan manusia dan dari segala isi bumi. Tetapi satu hal yang juga sangat kontras, bahwa tentunya tidak bagi Nuh dan keluarganya. Dan inilah bagian teks yang terakhir dari bagian bacaan kita di ayat yang ke-8, yang berkata demikian, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Anak-anak yang terkasih, tentunya
privilege yang didapat oleh Nuh bukanlah cuma-cuma, tetapi adalah sebuah buah dari upaya dan usaha keras, di mana sepanjang hidupnya ia selalu taat dan setia kepada Allah. Ia membuat keputusan-keputusan yang selalu memperhatikan setiap perintah dari firman Tuhan. Dan kalau kita akan baca seterusnya pada pasal-pasal yang berikutnya, bahwa pada akhirnya air bah itu yang dahsyat itu datang, dan seluruh isi bumi itu dihabiskan, dihanyutkan. Tetapi Nuh bersama istri, ketiga anak dan menantu diselamatkan oleh Allah. Suatu peristiwa yang tentunya sangat luar biasa. Tetapi di balik itu semua, melalui bacaan firman Tuhan pada hari ini, kita mau belajar bahwa ketika kita mengimani Allah, maka kita juga harus mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Karena satu hal, bahwa Allah tidak kompromi dengan dosa. Sudah jelas bagi kita bahwa bagi mereka yang hidup dalam dosa akan mendapatkan hukuman dari Allah. Tetapi sebaliknya, bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya saleh, hidupnya taat dan setia kepada Tuhan, seperti Nuh, maka akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Pada kesempatan ini, melalui pesan firman Tuhan kepada kita semua, bahwa secara khusus buat anak-anak teruna, sebagai anak-anak teruna GPIB, kita harus pandai-pandai bergaul. Kita boleh berteman dengan siapa saja di sekeliling kita. Namun yang terpenting bagi kita adalah kita harus bisa membentengi diri. Kita harus bisa memfilter ajakan-ajakan, tawaran-tawaran yang mungkin menggiurkan bagi kita, tetapi di balik semua itu bisa membawa kita ke dalam kehidupan dosa. Untuk itu kita harus memperkuat diri. Kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Pasti banyak tantangan ketika kita terus berkomitmen untuk mengikuti Tuhan. Tentunya bagian Alkitab yang kita baca sore ini menginginkan kita untuk kita tetap setia seperti apa yang telah dilaksanakan oleh Nuh dan keluarganya. Hal-hal sederhana kita mau belajar sebagai teruna-teruna GPIB, bahwa marilah kita mengisi kehidupan kita dengan rajin-rajin beribadah, rajin-rajin bersekutu kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Bahkan hal-hal sesederhana mungkin di tengah-tengah keluarga, kita harus mau mendengar setiap apa yang menjadi teguran-teguran, apa yang menjadi perintah dari orang-orang tua kita, bahwa di balik semuanya itu ada maksud baik bagi kita, untuk kita dijauhkan dari perbuatan dosa. Untuk itu saya percaya bahwa setiap anak-anak teruna, secara khusus teruna GPIB Immanuel Bung Karno Mataram yang saat ini sedang mengikuti ibadah, akan merenungkan firman Tuhan ini dengan baik, bahwa marilah kita jadikan Nuh sebagai suatu tokoh yang menginspirasi kita untuk kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Pilihan-pilihan di depan kita pasti banyak, ya, ada tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan bagi kita. Namun ketika kita salah mengambil keputusan, maka hukuman Allah itu sedang menanti bagi kita, ya. Tetapi ketika kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, maka yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Kiranya firman Tuhan pada hari ini sungguh menguatkan kita semua, secara khusus anak-anak taruna GPIB Immanuel Bung Karno
Mataram. Tuhan memberkati firman. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menaikkan lagu dari Gita Bakti nomor 300, Kepadamu Ku Berdoa. Anak-anakku, mari kita masuk dalam syafaat. Kita satu hati, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, bahwa lewat ibadah secara online pada hari ini, firman Tuhan sungguh indah telah diperdengarkan kepada kami. Secara khusus kepada kami anak-anak taruna GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, bahwa di sepanjang kehidupan kami terkadang ada begitu banyak tawaran-tawaran yang kelihatan menarik, tetapi di balik semuanya itu Tuhan, ada juga hal-hal yang membuat kami harus terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Untuk itu Tuhan, firman-Mu sungguh mengingatkan kepada kami bahwa dimanapun kami berada dalam pergaulan sebagai taruna-taruna GPIB, kami harus mampu untuk membentengi diri. Kami harus bisa memilah mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Janji Tuhan sudah pasti bagi kami, bahwa ketika dalam kehidupan kami menjauhi hal-hal jahat, bahkan taat dan setia menjalankan akan kebenaran firman Tuhan, maka janji keselamatan dari Tuhan itu sungguh kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, ketika kami melakukannya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan, maka Tuhan juga pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini kami senantiasa pakai untuk melanjutkan seluruh aktivitas kami dan bisa menjadi suruh bagi kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari ini kami juga mau mendoakan atas anak-anak kami, taruna GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, yang saat ini sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan tahu siapa mereka, bahwa terkadang mereka juga ada dalam kelemahan-kelemahan. Mari Bapa, Engkau kuatkan mereka, Engkau membentengi kehidupan masa muda mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang taat, mereka menjadi anak-anak yang setia untuk terus mencari Engkau, mengambil bagian dalam setiap persekutuan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan taat dan setia kepada setiap nasihat-nasihat di tengah keluarga mereka masing-masing.
Mungkin saat ini juga mereka sedang ada dalam berbagai pergumulan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka Tuhan, mari Engkau tolong, Engkau berkati. Berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka juga dengan penuh kesetiaan melaksanakan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, secara khusus untuk studi mereka ya Tuhan, agar mereka dengan penuh kesetiaan melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan keluarga dan orang tua, dan apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka pada waktunya boleh terwujud dengan baik. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat seluruh pengurus Pelkat Persekutuan Taruna Tuhan, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, bahwa setiap apa yang mereka upayakan dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati melalui program-program yang ada Tuhan, sehingga melalui para pengurus ini pelayanan Persekutuan Taruna di jemaat-Mu boleh dari hari ke hari terus berlangsung dan boleh bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau datang berdoa untuk gereja-Mu GPIB Immanuel Bung Karno Mataram Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap program kerja yang ada, Engkau memberkati setiap pelayanan yang dilaksanakan, juga Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta, diaken penatua, pengurus Pelkat, komisi, panitia, bahkan seluruh yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan senantiasa berkati. Tuhan, pada hari ini kami juga datang sehati mendoakan akan kondisi bangsa dan negara kami, pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan, secara khusus saat ini yang sedang mengupayakan untuk penyelesaian wabah COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menolong sehingga kami pada waktunya bisa melewati ini semua. Bapa di surga, ada banyak doa dan pergumulan, ada banyak harapan dan kerinduan yang kami ingin pohonkan kepadamu. Tapi satu hal kami yakin dan percaya, bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kami. Inilah sembahyang kami Tuhan. Kami bawa semuanya ini hanya di dalam satu nama, Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita masuk dalam persembahan. Buat adik-adik yang di rumah mungkin nggak sempat beri persembahan, mungkin bisa disisipkan persembahannya, nanti kasih ke orang tuanya. Habis itu nanti orang tuanya akan mengantarkan ke gereja. Oke, untuk itu mari kita menaikkan lagu persembahan kita yang terambil dari Gita Bakti nomor 86, Aku Bersyukur. Sekarang kita masuk ke dalam doa persembahan. Untuk itu kakak persilakan untuk adik-adik bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu. Tuhan sudah senantiasa memberkati kami, ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Terima kasih atas buat tuntunan dan penyertaan-Mu. Kiranya apa yang kami sudah berikan persembahan ini biarlah membantu dalam program gereja kami, membantu untuk dalam
pemulihan untuk gereja kami juga ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekarang kita masuk ke dalam warta PT adik-adik. Untuk itu kakak pertama-tama ucapkan terima kasih kepada pelayan firman kita dan juga kepada tim musik yang sudah mendampingi kita hingga saat ini. Bahkan juga terima kasih buat adik-adik yang sudah senantiasa menonton ibadah ini dari awal hingga saat ini. Maka ucapkan terima kasih. Untuk info ibadah selanjutnya kita masih tetap ibadah virtual seperti ini. Jadi buat adik-adik tetap semangat dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatannya, selalu menggunakan masker dan bercuci tangannya jika berpergian kemanapun. Oke, terima kasih. Itu aja info PT-nya. Ya, untuk adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan lagu dari Kidung Jemaat nomor 453, Yesus Kawan yang Sejati. Anak-anak terkasih, tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada saat ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Ya, telah usai ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik, kakak ingatkan jangan lupa follow IG-nya PT Immanuel Bung Karno, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Gereja GPIB Bung Karno. Terima kasih dari kakak. Dadah.